ayo kita minum di tempat si Akau yuk. Ah gitu asalnya tuh. Tanjung Pinang merupakan salah satu kota terkenal dengan cita rasa makanannya. Bagaimana tidak, sebagai kota yang dulu merupakan areal sentral perdagangan, kota ini adalah tempat bercampurnya berbagai bangsa seperti Arab, Cina, dan India. Maka tidak aneh jika Tanjung Pinang menjadi salah satu destinasi wisata kuliner di Kepulauan Riau. Hal ini didukung dengan banyaknya tempat kuliner dari mulai restoran bintang 5 sampai dengan food court tradisional khas Tanjung Pinang atau lebih sering disebut dengan Akau. Oke, Akau itu nama orang sebetulnya. Akau itu nama orang, seorang Chinese yang dia pertama kali membuka semacam tempat jualan kopi. Jadi kalau dulu kan kopi, tradisi ngopi ini kan tradisi di Tanjung Pinang ya. Jadi karena dia buka kopi, orang-orang datang. Jadi kalau biasa tanya kemana, ke Akau. Nah, jadi mereka Akau. Jadi pertama kali dia buka. Nah, jadi orang-orang dulu pertama kali datang itu di Jalan Pos itu di situ dulu. Ayo kita minum di tempat si Akau yuk. Ah gitu asalnya tuh. Akhirnya itu lekat itu sampai sekarang itu namanya makanan malam itu disebut orang namanya Akau lah. Dia membuka meja itu sekitar kurang lebih 5 meja. Jadi dalam 5 meja itu pengunjung untuk ngopi di tempat Akau itu selalu ramai. Di mana mayoritas masyarakat kita Tanjung Pinang ini kan sering ngopi, jadi sering duduk mana? Duduk tempat Akau. Nah, jadilah nama Akau itu menjadi suatu lokasi atau tempat duduk ngopi. Jadi kalau orang bilang ke Akau itu ke sana tuh, ke jalan pos, kita tahu jalan pos kan? Jalan pos terus ke arah hotel Tanjung Pinang. Nah, sebelum hotel Tanjung Pinang tuh dulu sebelahnya ada parkir truk, bus dan lain-lain semua tempat parkir. Nah itu siang tempat parkir, malam tempat jualan itu. Di situ ada Akau yang pertama sekali. Pertama-tama itu Jalan Pos. Yang lama itu di Jalan Pos, yang pertama kali itu di Jalan Temiang itu zaman dolar dulu lagi itu. Waktu di sini dulu Kepulauan Riau kan dolar dulu. Nah itu. Jadi itu tak banyak yang waktu jualan di situ tuh tak banyak, paling ada sekitar 20-an lah. Nah, pindah Jalan Pos itu baru banyak tuh. Itu seluruhnya dikumpul di situ semua. Jadi namanya kalau namanya makan malam itu di Jalan Pos itu dulu. Itu udah bukanya Akau itu namanya tahun 71.
Jadi dijadikan satu, semua orang kaki lima jualan makan minum kaki lima itu dijadikan satu di situ, dikumpulkan. Yang dulunya di pinggir laut ada, itu dikumpulkan juga ke situ. Jadi satu-satunya tempat jual makan malam itu di situ, di Jalan Pos itu dulu. Komplit itu. Kalau di Tanjung Pinang Akau itu cuma satu, yaitu di Akau Poto Lembu, itu pengolahan PT Tanjung Pinang Makmur Bersama. Yang lain itu tempat makan dan minuman, itu disebut mereka tuh Pujasera, bukan Akau. Akau Potong Lembu itu kalau sejarahnya itu tahun 90 itu memang sudah ada berjualan, tapi belum disebut Akau Potong Lembu, hanya beberapa orang aja. Tapi pada tahun 93 itu sudah ramai, barulah kita penyebutan nama Akau Potong Lembu. Karena kami dipindahkan tahun 93 lah itu ke sini. Setelah beberapa tahun sempit, ada pengembangan kota, itu mau diambil untuk membangun kawasan shopping bisnis itu. Nah, Akaunya pindah ke sini, namanya kawasan Potong Lembu di sini namanya. Daerah Bakar Batu, Potong Lembu, daerah Bakar Batu. Dulu tempat potong sapi di sini, nah, makanya disebut Potong Lembu. Tapi kawasan ini namanya kawasan Bakar Batu, daerah Bakar Batu, daerahnya Potong Lembu. Nah, pindah kemari semuanya. Ini juga lapangan parkir dulu. Siang lapangan parkir, lalu malamnya. Nah, dalam rangka pengeluasan kota akhirnya menetap Akaunya di sini. Udah lama kali lah, dari tahun 69. Dulu bukan di Akau di sini, itu di Jalan Pos. Hanya jualan sate dengan sop. Sate ayam, sate kambing, sop. Itu dulu ramai jual, tak seperti sekarang. Itu dulu itu pun sudah payah kerja itu. Sudah payah melayani orang waktu itulah. Karena tak ada tempat lain yang makan, di situlah satu-satunya tempat makan malam. Dari mana aja orang datang di situ, dari Jakarta, dari Medan, dari mana itu datang cari makannya di situlah. Kalau pribadi baru 4 tahun jualan. Cuma ikut orang tua dari tahun 94. Tahun 94 awalnya kami jual sate, nasi goreng. Cuma saya melihat progres seafood itu menjanjikan kan. Satu-satunya yang di bawah naungan pemerintah daerah. Luas Akau panjangnya tuh 43,5 meter, lebar 23. Jadi kalau luasnya itu kurang lebih 1000 meter persegi. Jumlah pedagangnya kurang lebih 60 pedagang yang berjualan di Akau Poto Lembu. Kalau syarat dan ketentuan, pertama ya dagangan harus ada kan. Nah, itu selebihnya tuh paling lahan kosong. Ya istilahnya di sini masih banyak juga lahan kosong, cuma yang betul-betul kosong itu udah nggak ada. Kalau orang mau berjualan di Akau Poto Lembu itu, mereka harus memiliki kartu tanda berjualan. Nah, itu yang dikeluarkan oleh kami, bahwa mereka di bawah naungan kami. Nah, selain itu, mereka kalau berjualan harus menjaga kebersihan, keamanan, dan retribusi harian itu harus setiap hari mereka bayar. Itu 13.000 per hari per pedagang. 13.000 itu terbagi 9.900 itu retribusi lapak dengan kebersihan. Terus 2.900 ditambah listrik 3.100, jadilah angkanya tuh 13.000 per hari yang ditanggung pedagang. Syarat itu datang ke kantor PT TMB, isi form
permohonan untuk mendapatkan lapak di Akau Poto Lembu dengan melampirkan KTP. Selepas itu nanti kan di survei apakah ada lapak yang kosong di Akau, baru kita tidak lanjut ke atas sebagai divisi untuk bagaimana ACC tidak orang yang bersangkutan ini untuk berjualan. Ya. Luasnya 2 meter kalau panjangnya, kalau lebarnya tuh ke belakang 2 meter juga. Jadi untuk pedagang makanan itu, kalau untuk pedagang minuman panjang sama 2 meter, cuman ke belakang lebarnya tuh ke belakang agak luas di minuman karena mereka membentang lapak, meja, kursi bagian orang duduk. Kalau makanan tidak ada meja kursi, yang menyediakan meja kursi itu aja orang yang berjualan minuman. Kami di pengelola ini menyediakan fasilitas listrik untuk penerang, air bersih, toilet, dan wastafel cuci tangan untuk pedagang dan pengunjung. Memang dasar dari pertamanya itu udah dibuat garis-garis, sekat-sekat gitu kan per bidang-bidang masing-masing. Lantaran sudah kebiasaan, jadi walaupun garis-garisnya sudah hilang, para pedagang udah paham semua, udah tahu letak di mana kan. Itu kalau untuk kami tuh nggak ada tuh, tapi dari mereka sendiri yang berinisiatif kan, bahwa kalau mereka berjualan yang tidak halal, mereka menetapkan stiker bahwa yang diperjualkan tidak halal. Yang kalau halal ya biasa aja. Sore, sore. Tapi jam 4 sore mereka sudah siap nanti. Kadang-kadang jam 2 sudah siap. Jam 2 sudah siap mereka semua. Kalau kami umumnya tuh jam 3 sih, sesuai anjuran dari pengelola. Kebetulan pengelola kami di sini kan BUMD PT Tanjung Pinang Makmur Bersama pernah menyuratin bahwa kami boleh membentang meja atau menggelar dagangan tuh jam setengah 4 atau paling lambat jam 4. Cuma menurut hemat kawan-kawan, jam 4 baru mulai berkemas-kemas, mau melayan tamu pula jam berapa pula mau selesai kan. Jadi itulah kami ada yang variasi lah, ada yang setengah 3 udah mulai bentang dagangannya jam 3 sore. Di sini biasanya lepas asar lah, jam 4 setengah 5 itu udah mulai. Di sini kami variasi, ada yang tutup jam 10 malam, ada yang jam 11 malam. Tapi kami umumnya di sini jam 12 udah mulai kemas. Kecuali kawan-kawan yang jual Indomie yang di pinggir jalan tuh sampai subuh tuh, sampai jam 3. Ada ya rezeki ya, namanya rezeki ya. Kalau kita bilang tuh ya tempatnya kayak apalah gitu ya kan, tapi itu tadi kembali lagi ke daya tariknya. Pengunjungnya kalau sekarang ini masa Covid ini untuk hari biasa itu 100, kurang lebih 100 lah, itu hari biasa. Itu pada saat hari cerah tuh. Kalau hari hujan ya berkurang lah, kurang lebih 50. Nah, kalau libur nasional itu agak tinggi, kurang lebih 200. Kalau sejak masa pandemi ini 100-an orang adalah per hari. Lain kalau malam minggu cuaca mengizinkan, nggak hujan, itu insya Allah lebih. 1 stand kedai kopi aja, contoh di sini yang di ruang dalam sini ada 13 pedagang kedai kopi. Masing-masing pedagang kedai kopi itu menyiapkan meja sekitar 15 sampai 20 meja. Itu perputaran satu meja 3 kali ganti aja, dah lumayan. Kalau lagi nggak lagi Covid,
Kalau hari biasa itu 150 pengunjung yang datang. Kalau libur nasional itu lebih tinggi, sekitar kurang lebih 300 pengunjung. Kami yang paling ramai, paling lama tuh jam Sabtu lah. Sabtu biasanya kami tutup hari-hari biasa itu jam 12. Nah ini jam 1, setengah 2. Apalagi kalau momen lebaran kan. Kalau momen lebaran tuh biasanya tuh di penghujung atau di pertengah Ramadan tuh anak-anak kuliah kan pada pulang cuti atau gimana kan. Berapa tahun yang silam lah udah sering kami nikmati, cuma tahun ini karena pandemi kan udah agak berkurang. Cuma penghujung Ramadan kemarin sampai Ramadan sampai hari raya ya, Syawal ya, alhamdulillah lah udah mulai ada kembali lagi. Awalnya nggak begitu kan, lemah lah keadaan dagang kami kan. Momen libur nasional seperti tanggal merah, nah itu kan orang banyak libur tuh kan, itu banyak mengunjungi Akau Petolembu. Itu dari luar, dari Malaysia atau di mana, Batam, Singapura kan. Tuh. Di sini dulu sampai sekarang itu khusus ada makanan itu, kalau yang dikenal orang di sini termasuklah untuk Kepulauan Riau lah, namanya makanan Kepulauan Riau itu gonggong. Satu, gonggong itu di mana-mana tidak ada, hanya di Kepulauan Riau yang ada. Yang kedua, ini otak-otak. Ah itu otak-otak itu pun khusus, itu hanya ke Tanjung Pinang aja. Hanya Tanjung Pinang, luar belum boleh katakan tak ada. Kalau minuman itu khusus di sini, minuman cendol. Itu Cina punya, itu memang cendolnya tak bisa dilawan juga rasanya. Nah, yang satu cendol, yang kedua yang tetap ikut dia di sini itu namanya sotong bakar, sotong kering namanya, cumi-cumi yang dibakar, yang diketok. Nah, itu kan ada pojok itu, ada orang tua itu, ada apek tua di situ dulu. Sekarang mungkin sudah meninggal dia apek tua di situ. Nah, itu yang juga dari sana, bawaan dari sana. Nah, cendol dan itu, yang lain baru semua lah, baru pindah sini. Tak ada yang khas, tapi yang khas itu cendolnya itu tahu lah, kalau mau bulan puasa, kalau kami orang Minang semua mau buka puasa orang kemari semua lah. Nah, dulu ada sop ikan yang enak. Nah, sop ikan itu yang kemudian yang di Batam, di mana itu asalnya dari sop ikan di Akau itu, pindah ke Batam, pindah kemana seperti itu. Nah, jadi sop ikan itu tidak lagi spesifiknya Akau sudah. Tapi kalau cendol itu spesifik Akau sama sotong kering itu tidak ada tempat lain yang seenak sebagusnya dia itu, tetap di Akau ini lah. Orang lain coba sana yang tetap tak menarik itu. Kalau yang lain sama, di mana-mana ada. Yang di di Limba Jaya ada, di mana lain tempat ada. Kalau saya terkenalnya dengan sate saya aja. Kalau sate Pak Haji katanya itu saya lah punya. Ini yang utama lah. Yang namanya dari pemerintah daerah itu kuliner daerah di Potong Lembu ini sekarang. Yang boleh katakan menunya yang terlengkap di sinilah kami. Seperti cerita saya tadi, ini tempatnya boleh dibilang legend ya, lama. Jadi orang tua-tua kita yang dulu merantau ke luar daerah pulang kemari dijadikan tempat reunian. Ya paling kalau reunian orang-orang tua-tua kita yang merantau jauh di sini nih, yang makanan favorit mereka dulu waktu masih muda itu kayak cendol, mie miskin, gonggong kan. Nah, itu aja. Nah, sering saya perhatikan kalau orang-orang tua kita tuh yang merantau balik ke Tanjung Pinang, duduk di Akau, pesannya itu aja. Ingin menikmati itu kilas balik ya. Tak ada yang lain, tak ada yang istimewa. Sana hanya taste, hanya suasana aja. Ya santai gitu, ribut, riuh, ramai. Tapi orang tak peduli kan, sudah biasa itu kan. Dan kemudian harganya. Dan di sini kan trust ya, kepercayaan ya. Orang minum sama orang yang jualan itu sangat terbuka, sangat terpercaya.
taruh minuman, bayarnya belakang, dia mau pergi orang tak tahu gitu ya kan. Jadi terasa di sini percaya. Jadi kalau sudah di hari hidangan ada yang bayar dulu, tapi tidak pernah diminta dulu uangnya kan. Berbeda dengan ada beberapa tempat yang mesti pay dulu. Setelah mengikuti bayar baru nanti orang mau pergi terserah. Di sini enggak, bayar belakangan semua. Dan bagi pelanggan-pelanggan sudah ya bisa ngutang juga di situ, tempat yang namanya si Aseng atau siapa namanya ada situ, tukang kopi lama dia itu seperti itu. Pengalaman unik inilah apa, pedagang ini bertengkar karena kaki meja ketemu. Jadi kita sebagai pengelola ini sudah membatasi di antara meja masing-masing, ini sudah kita batasi. Cuman datang pengunjung kan, pengunjung ini kan apa, sangka raja kan, dia duduk menarik kursi. Jadi kursi sebelah sini ditarik, ya kursi sebelah sini dia bertemu. Nah itu orang tuh selalu ribut. Kami sebagai pengelola terpaksa kami turun apa, menyelesaikan itu kan. Tapi bukan salahkan kami, tapi salahkan macam mana pengunjung, tak mungkin disalahkan. Jadi sudah kita apa, selesaikan lah tuh. Nah, itulah masalah kaki meja pun terus diributkan. Saya dengan teman-teman sesama penyair, tempat kami ngobrol, tempat kami diskusi, tempat kami ketemu. Jadi kalau misalnya sama-sama pengen reuni, saya dari Pekanbaru, ada teman-teman dari Jakarta datang ketemunya ya di sini ngobrolnya. Karena pada malam hari tak ada tempat lain yang spesial seperti ini. Dulu kan belum ada Melayu Square, belum ada tepi laut, selama itu kan masih belum ada. Nah, sekarang kan sudah ada tempat-tempat seperti itu kan, yang open sky seperti itu. Nah dulu kan kalau ketemu janjinya di sini, jadi Akau ini tempat ya meeting point lah di sini, ketemu ngobrol, diskusi. Karena di sini makanan juga ada semuanya, kita tinggal ya spesies seafoodnya ada gonggong, ada ikan, ada ikan bakar, semua makanan yang biasa terbuka itu ada di sini. Jadi makanan kita tinggal milih apa yang kita suka seperti itu. Ini makanan juga enak dan murah itu, tapi memang tradisi kadang-kadang kita bingung itulah. Begitu kita duduk kursi kan dia sudah datang semua, bawa semua, menanyakan. Kadang-kadang kita risih saja. Rasanya lebih enak kalau kita sendiri pergi ke tempat memesan. Rasa lebih nyaman, lebih bisa memilih daripada kita ditodong oleh menu sekarang pak tempat memilih hanya kita mengangguk seperti itu. Makanya kita tapi yang namanya jualan ya biasalah. Akhirnya Akau tuh menjadi tempat yang open sky, restoran open sky di bawah langit terbuka ini semua disebut Akau. Tapi sebetulnya Akau itu yang pertama di sana, ini Akau Pontong Lembu. Nah Rimba Jaya itu tak bisa sebenarnya disebut Akau karena itu sebuah kawasan baru Rimba Jaya. Tapi di sini semuanya yang terbuka seperti itu disebut Akau. Ya salah kaprah sama seperti Honda kan, Honda itu sepeda motor mana semuanya Honda juga sebetulnya. Salah kaprah seperti itulah, yang masuk Akau, tapi sebenarnya tidak seperti itu. Konsepnya sangat berbeda gitu ya. Ya 4 tahun udah tak jual lagi, udah mulai jual lah. Tempatnya lebih recommended aja gitu, terus luas, ramai pengunjung, dan terutama sih outdoor. Membicarakan kuliner malam di Tanjung Pinang memang tidak akan ada habisnya. Sama seperti membicarakan tentang Akau. Akau yang tadinya adalah seorang penjual kopi yang sangat terkenal, kemudian diabadikan menjadi nama lain dari kuliner malam. Dan akhirnya menjadi nama pusat jajanan rakyat di kota Tanjung Pinang. Meskipun tidak semua tempat kuliner malam bisa disebut dengan Akau, beberapa tempat tersebut biasa juga disebut dengan Akau ketika tempatnya berkonsep open sky dan buka di sore hari hingga larut malam.